Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar analisa gol, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim sepak bola kesayangan kamu? Let's go! Inter Milan menjalani seri A Giornata ke-10 dengan mempermalukan tuan rumah Empoli 0-3 pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Bermain tandang, tim asuhan Simone Inzaghi itu pun memecah kebuntuan di menit 50 melalui Davide Fratesi. Gol diawali oleh crossing Bastoni kepada Darmian yang tak terkawal di kotak penalti. Bek kanan asal Italia itu pun langsung membalikan bola kepada Fratesi yang kini tak terkawal. 0-1 Inter unggul. Di menit 67, kombinasi umpan dengan skema third man run ditunjukkan Inter. Nicolo Barella berhasil mengirimkan umpan kepada Lautaro. Lautaro memiliki opsi umpan antara Fratesi ataupun Dumfries yang sama-sama berlari naik ketika Barella melepaskan umpan. Dan benar, Lautaro memilih memberi umpan kepada Fratesi yang bisa dikonversi menjadi gol. 0-2 Inter memimpin. Di 10 menit akhir laga, juara bertahan seri A musim lalu itu akhirnya mengunci kemenangannya menjadi 0-3 lewat sepakan mendatar Lautaro Martinez. High press yang diterapkan Inter di lini pertama Empoli berbuah blunder yang berhasil dikonversi gol oleh Lautaro. Wasit pun menyudahi laga dengan skor akhir 0-3 untuk kemenangan Inter. Hasil ini membuat tim biru hitam tetap berada di posisi kedua klasemen dengan raihan 21 poin di bawah Napoli. Salah satu tim raksasa Italia, Juventus, gagal meraih 3 poin saat menjamu tim promosi Parma dengan skor akhir imbang 2-2 pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Di awal laga, si Nyonya tua Juve langsung dikejutkan oleh gol tim tamu melalui Enrico Del Prato di menit kedua. Beruntung, pergerakan Timothy Weah di sisi kanan menghasilkan umpan crossing untuk disundul Weston McKennie. Skor pun imbang 1-1 di menit 31. Sayangnya, tak lama berselang, serangan balik Parma kembali merobek jala gawang di Gregorio dan tim tamu kembali unggul 1-2 hingga turun minum. Babak kedua baru berjalan 4 menit, Juve akhirnya bangkit untuk menyamakan kedudukan melalui Timothy Weah. Berawal dari serangan balik, Keprent Thuram berhasil melewati satu pemain untuk menciptakan situasi 3-3. Bola pun diberikan kepada Francesco Conceição yang tak terkawal di sisi kanan sebelum diteruskan menjadi umpan silang kepada Weah. Sayangnya, Juve gagal menambah gol hingga akhir pertandingan. Hasil ini pun membuat Juve sementara waktu masih tertahan di posisi 4. Laga Big Match Serie A di tengah pekan ini mempertemukan AC Milan, yang justru kalah di kandang sendiri atas Napoli dengan skor 0-2 pada Rabu dini hari waktu Indonesia. Di awal laga, tim asuhan Antonio Conte sudah unggul cepat di menit ke-5 melalui Romelu Lukaku. Gol tercipta setelah 4 pemain Milan di depan berhasil dieliminasi. Bola tertuju kepada Sambo Anguissa yang langsung berhadapan dengan lini belakang Milan. Anguissa pun dengan cermat melepaskan umpan kepada Lukaku yang berada di antara Pavlovic dan Malick Thiaw. Striker asal Belgia itu pun menang adu badi dengan Pavlovic sebelum melepaskan syuting ke sisi kiri gawang Mike Maignan. Tertinggal 0-1, Milan menguasai laga dengan banyak menciptakan peluang yang gagal berbuah gol. Sayangnya, di akhir babak pertama tim tamu justru memperbesar keunggulan lewat Vichak Kvaratskhelia. Matias Oliveira invert ke tengah untuk memindahkan bola ke Kvaratskhelia, sebelum ia berlari membuka ruang ke kotak penalti. Yusuf Fofana dan Chukwueze yang bergeser ke kanan untuk membekap Emerson justru meninggalkan ruang di depan kotak penalti. Ruang itu pun dimanfaatkan oleh Kvaratskhelia untuk melepaskan sepakan keras. 0-2 Napoli unggul. Memasuki babak kedua, Milan sebenarnya berhasil mencetak gol lewat sundulan Morata. Sayang, gol Morata dianulir oleh wasit karena offside. Hingga akhir laga,
Rossoneri gagal memanfaatkan banyak peluang yang mereka ciptakan. Wasit pun menyudahi laga dengan skor 0-2 untuk Napoli. Napoli pun semakin kokoh di puncak dengan koleksi 25 poin. Babak 16 besar EFL Carabao Cup mempertemukan Arsenal, yang sukses mengalahkan tim kasta kedua Inggris Preston North End FC dengan skor 0-3 pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Di babak pertama, Gabriel Jesus sudah membawa The Gunners unggul sejak menit 24 lewat tendangan volinya. Berawal dari tendangan bebas di kanan gawang Preston, Jakub Kiwior berhasil menyundul bola untuk dipantulkan ke kaki Gabriel Jesus. 9 menit berselang, kerja sama apik di sisi kanan Arsenal berakhir dengan sepakan cantik dari pemain muda Ethan Nwaneri. 0-2 tim tamu unggul. Babak kedua berjalan 12 menit, The Gunners kembali berhasil mengubah papan skor melalui sundulan Kai Havertz. Ia menerima umpan dari Jakub Kiwior di sisi kiri yang sekaligus menjadi assist keduanya di laga kali ini. Arsenal pun menang 0-3 dan lolos ke perempat final untuk menantang Crystal Palace. Di Amex Stadium, Liverpool berhasil menyingkirkan tuan rumah Brighton Hove Albion dengan skor 2-3 pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Setelah menyudahi babak pertama dengan skor kacamata, The Reds membuka paruh kedua dengan gol dari Cody Gakpo. Liverpool menaruh 3 pemain terdepan untuk melakukan press kepada build-up Brighton. Akibatnya, kiper Jason Steele melakukan direct long pass kepada Lamptey yang mengisi sayap kanan. Duel udara dimenangkan oleh Andy Robertson dan sukses diteruskan oleh Tyler Moorton kepada Gakpo. Winger asal Belanda itu pun akhirnya sukses melepaskan tendangan keras menjebol gawang tuan rumah dengan cut inside-nya. Memasuki menit 63, Brighton melakukan pressing dengan menggunakan 6 pemain. Hal tersebut membuat kiper Liverpool Vítězslav Jaros melepaskan direct long ball ke depan yang tertuju kepada Luis Diaz. Kendati berhasil dimenangkan oleh Van Hecke, namun second ball berhasil dicuri oleh Gakpo dari kaki Lamptey. Dengan skill individunya, ia kembali menghujam gawang The Seagulls dan membuat kedudukan menjadi 0-2. Menjelang akhir pertandingan, Jarell Quansah ikut melakukan blunder atas pressing Brighton. Sehingga, tendangan Evan Ferguson yang berhasil ditepis oleh Vítězslav Jaros sukses disontek oleh Adingra untuk memperkecil ketertinggalan. Sayangnya, tim tamu kembali mencetak gol di menit 85 melalui Luis Diaz. Ia sukses memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Brighton dan mengakhirinya dengan sepakan mendatar ke sudut kanan gawang. Di penghujung laga, tuan rumah sempat bersorak menyambut gol kedua Brighton melalui Lamptey yang sekaligus menjadi gol terakhir di laga kali ini. Liverpool pun menang 2-3 dan sudah ditunggu Southampton di perempat final. Manchester United melakoni laga pertama usai pemecatan Erik ten Hag dengan sukses mengalahkan Leicester City 5-2 pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Di laga ini, United dipimpin oleh Ruud van Nistelrooy sembari menunggu kedatangan Ruben Amorim sebagai pelatih MU selanjutnya berhasil unggul cepat di menit 15 melalui Casemiro. Gol bermula saat Lisandro mengirimkan umpan panjang kepada Garnacho di sisi kiri. Ia kemudian meneruskan bola pada Bruno yang melakukan dummy sebelum Casemiro melepaskan tendangan indah ke gawang Leicester. Gol 1-0 MU memimpin. 13 menit berselang, publik Old Trafford kembali bersorak saat Alejandro Garnacho menjebol gawang The Fox. Casemiro bergeser ke fullback kanan sementara Diogo Dalot naik mengisi half space kanan. Rashford mengikat fullback kiri Leicester dengan drop ke bawah sehingga tercipta ruang kosong bagi Dalot untuk masuk. Bek asal Portugal itu pun meneruskannya ke Garnacho yang sudah berlari ke dalam kotak penalti. 2-0 tuan rumah unggul. Tak tinggal diam, tim tamu langsung membalas lewat Bilal El Hanous di menit 33. Namun,
tuan rumah kembali memperbesar jarak 3 menit berselang lewat tendangan bebas Bruno Fernandes, sebelum Casemiro kembali mengubah papan skor berkat sepakan jarak dekatnya. 4-1 tuan rumah memimpin. Sebelum turun minum, pendukung Leicester kembali bersorak setelah Conor Coady memperkecil ketinggalan menjadi 4-2. Sayangnya, di babak kedua menit 59, Bruno berhasil mencetak gol keduanya. Gol bermula dari pergerakan cair 4 pemain United dalam mencari ruang. Dimulai dari Lisandro yang invert ke tengah, Lindelof geser ke fullback kiri, Bruno ke wing kiri, dan Rashford di half space kiri. 4 pemain ini kemudian melakukan kombinasi umpan yang berujung trupas. Kendati berhasil dikuasai oleh Caleb Okoli, namun ia justru melakukan blunder yang berujung gol dari Bruno Fernandes dan sekaligus menjadi gol terakhir yang tercipta di laga kali ini. MU pun menang 5-2 dan berhak lolos ke perempat final untuk menantang Tottenham. Partai lain 16 besar mempertemukan Chelsea, yang harus takluk dari tuan rumah Newcastle United dengan skor 2-0 Kamis dini hari waktu Indonesia. Di babak pertama, pressing tuan rumah membuat Renato Veiga salah umpan dan berhasil diintersep oleh Sandro Tonali. Bola liar pun jatuh di kaki Alexander Isak yang dengan mudah menceploskan bola ke gawang Felipe Jorgensen. Di babak kedua, keunggulan The Magpies semakin bertambah setelah Axel Disasi salah mengantisipasi bola sundulan Joe Willock di dalam kotak penalti. Sayangnya, The Blues Chelsea gagal mencetak gol di sisa laga, hingga wasit pun meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Hasil ini pun membawa Newcastle lolos ke perempat final untuk bersua Brentford. Sementara raksasa Manchester City justru menelan kekalahan atas tuan rumah Tottenham Hotspur dengan skor 2-1 pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Bahkan, tim asuhan Pep Guardiola itu sudah tertinggal 1-0 sejak menit kelima. Build-up yang dibangun oleh Tottenham menerapkan formasi 4-1-2-3 dengan merenggang selebar-lebarnya. Hal tersebut akan membuat terbukanya banyak ruang untuk mengeksploitasi City. Dan benar saja, Spurs melakukan sirkulasi bola ke sisi kanan diikuti oleh pergerakan Dejan Kulusevski. Yage memanfaatkan ruang kosong di sisi kiri City. Di saat Kulusevski berhasil menguasai bola, Timo Werner berlari kencang untuk menjadi opsi target umpan silang yang berhasil membuahkan gol. Tertinggal 1 gol, The Citizen yang tampil dengan beberapa pemain pelapis harus kembali tertunduk di menit 29 setelah sepakan Pape Matar Sarr merobek gawang Ortega. Menjelang turun minum, Manchester Biru sempat memperkecil ketinggalan mereka menjadi 2-1 melalui Matheus Nunes. Penetrasi Savinho di sisi kanan ditambah pergerakan James McAtee sukses berbuah gol dari Matheus Nunes. Skor 2-1 untuk tuan rumah pun bertahan hingga akhir pertandingan yang membuat City gagal lolos ke perempat final EFL Carabao Cup, sedangkan Tottenham lolos dan akan menjamu MU. Piala DFB Pokal Jerman putaran kedua menyajikan pesta 4 gol Bayern Munchen ke gawang tuan rumah Mainz pada Kamis dini hari waktu Indonesia. Bintang muda Bayern, Jamal Musiala berhasil membawa timnya unggul cepat di menit kedua. 0-1 tim tamu memimpin. 15 menit akhir babak pertama menjadi akhir dari perjuangan Mainz setelah Bayern mampu mencetak 3 gol tambahan. Gol kedua tim Hollywood itu dicetak oleh Jamal Musiala di menit 37 dan di injury time babak pertama. Serta gol dari Leroy Sané memanfaatkan transisi serangan cepat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar analisa gol, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!